Kalau kita lihat data terbaru, ada prediksi yang cukup mengkhawatirkan. Generasi Z dan milenial di Indonesia berisiko menjadi generasi pertama yang kondisi keuangannya lebih buruk dibandingkan orang tua mereka. Survei internasional dari CNBC menunjukkan sekitar 43% orang dewasa merasakan kondisi keuangannya lebih buruk dari orang tuanya. Angka ini bukan cuma statistik, ini adalah sinyal bahwa ada yang salah dengan cara kita menjalani hidup hari ini. Masalahnya bukan cuma soal boros atau nggak bisa nabung. Lebih dari itu, ini tentang pola pikir dan keputusan finansial yang keliru dan bahkan tidak disadari. Di video ini, kita akan bongkar 3 jebakan terbesar generasi muda. Mulai dari gaya hidup, hiburan digital, hingga investasi yang berisiko. Kalau kamu ingin tahu bagaimana jebakan-jebakan ini bisa mempengaruhi masa depan finansialmu dan cara menghindarinya, tonton video ini sampai habis. Oke, kita masuk di bagian pertama, yaitu memahami masalah. Pernah nggak, walaupun gajian baru saja masuk, rasanya uang langsung habis begitu saja? Atau merasa cemas setiap kali buka media sosial dan lihat temanmu pamer liburan, membeli gadget baru, atau investasi yang lagi naik? Itu bukan cuma perasaan biasa, itu namanya financial anxiety. Kondisi ini ketika perasaan cemas, stres atau khawatir soal keuangan muncul terus-terusan tanpa henti, dan masalahnya perasaan ini bisa datang dari mana aja. Bisa karena ketidakpastian ekonomi, inflasi naik, harga barang terus melonjak. Bisa karena berita buruk di media sosial yang bikin kita merasa dunia ini semakin sulit. Bisa juga dengan pandangan yang nggak stabil, kontrak kerja yang fleksibel, atau usaha yang belum menentu. Belum lagi tekanan sosial dan budaya, di mana seolah semua orang harus tampil sukses, punya gaya hidup yang keren, atau selalu up to date dengan tren terbaru. Kondisi ini bikin otak kita mengambil jalan pintas. Alih-alih menghadapi masalah secara strategis, kita sering terjebak pada doom spending, belajar impulsif, bukan karena ingin, tapi karena pelarian dari rasa takut dan cemas. Sementara itu, tabungan menipis, utang bertambah, dan rasa gelisah justru makin besar. Kalau kamu merasa familiar dengan semua ini, tenang, kamu nggak sendirian. Banyak generasi muda menghadapi hal yang sama. Tapi yang penting adalah mulai memahami akar masalahnya sebelum kita melangkah ke solusi yang nyata. Tapi tunggu dulu, sebelum kita membahas jebakan berikutnya, ada satu hal yang sering terjadi tanpa disadari oleh banyak anak muda. Kamu mungkin pikir, ngopi sekali 2 kali seminggu atau beli gadget baru itu nggak masalah. Tapi kenyataannya, kebiasaan kecil ini bisa menggerogoti tabungan dan peluang masa depan finansialmu jauh lebih cepat dari yang kamu kira. Dan kalau kamu kira itu saja, tunggu sampai kita masuk ke jebakan kedua, di mana dunia digital dan hiburan yang terlihat baik ternyata bisa memicu pengeluaran tak terlihat dan perangkap psikologis yang bikin kantong bolong tanpa sadar. Percaya deh, setelah tahu ini, kamu bakal mikir 2 kali sebelum tekan tombol beli sekarang. Oke, kita masuk di bagian kedua, yaitu jebakan gaya hidup. Kamu pernah nggak ngerasa meski penghasilan pas-pasan, tapi kok rasanya selalu ada aja yang bikin kantong tipis? Yang pertama adalah paparan media atau tekanan sosial. Bayangin, setiap hari kamu disuguhi berita krisis iklim, inflasi, atau politik yang bikin cemas. Lama-lama otakmu merasa pesimis. Oh, masa depan bakal susah. Ditambah lagi, sosial media yang bikin kita merasa harus selalu tampil sempurna. Foto-foto teman nongkrong di kafe kekinian, entah gadget baru, liburan estetik, semua ini mendorong kita membeli bukan karena perlu, tapi untuk terlihat di mata orang lain. Yang kedua adalah konsumsi branded atau kafe kekinian. Nah, disinilah jebakan nyata muncul. Membeli barang branded, nongkrong di kafe estetik, atau ganti gadget terbaru bukan lagi sekedar fungsi, tapi identitas dan juga validasi sosial. Ini diperkuat oleh fenomena psikologis yang disebut spotlight effect. Kita merasa setiap gerakan kita diperhatikan, padahal kenyataannya orang lain tak pernah peduli. Belum lagi konsep the lead factor dari David Bates, pengeluaran kecil tapi rutin, seperti ngopi 15.000 sampai 50.000 per hari. Terasa ringan, tapi coba hitung akumulasi setahunnya. Jumlahnya bisa menggerogoti kekayaan jangka panjang tanpa terasa. Jadi setiap kali kamu tekan tombol beli atau order kopi estetik, itu bukan sekedar pengeluaran kecil. Itu adalah investasi waktu dan uangmu yang hilang jika tidak disadari. Oke, kamu sudah melihat gimana gaya hidup yang terlihat santai dan biasa-biasa aja ternyata bisa menggerogoti keuangan secara diam-diam. Tapi itu baru dari sisi satu masalah.
Masalah selanjutnya justru lebih tersembunyi, datang dari hal sehari-hari yang kita anggap hiburan, santai atau bahkan rekreasi digital. Bayangin ini, setiap scroll, klik, atau main game bisa bikin kamu mengeluarkan uang tanpa sadar, bahkan sampai ratusan ribu per bulan. Nah, ini yang akan kita bongkar di bagian berikutnya, yaitu jebakan hiburan digital. Bayangin ini, kamu buka HP cuma bikin dengerin musik sebentar, atau nonton film santai di akhir pekan. Terasa ringan, tapi tunggu dulu. Setiap bulannya, biaya-biaya kecil ini diam-diam mulai menggerogoti tabunganmu. Ini yang disebut pseudo expense. Layanan digital saat ini hampir semua berbasis langganan. Musik, film, aplikasi, penyimpanan cloud, bahkan layanan kesehatan. Satu langganan mungkin cuma 20-80 ribu. Rasanya ringan banget. Tapi coba hitung semua langganan yang kamu pakai setiap bulan. Bisa ratusan ribu yang hilang diam-diam. Dan yang paling parah, seringkali kita tidak sadar kalau sebenarnya beberapa langganan itu jarang atau bahkan tidak terpakai sama sekali. Sekarang bayangin, kalau kamu juga main game, banyak game sekarang pakai model freemium, di mana kamu bisa main game gratis. Tapi ada pembelian virtual dengan uang sungguhan. Dari battle pass musiman, skin sampai event terbatas, semuanya dirancang untuk bikin kamu merasa beli sekarang. Mekanismenya mirip seperti slot di kasino, menggunakan prinsip variable rasio reinforcement. Hadiah muncul secara acak, tidak bisa diprediksi, hingga membuat pemain terus mencoba dan top up uang secara berulang. Dampaknya, pikiran rasional kita tiba-tiba hilang. Kita nggak lagi mikir, apakah aku benar-benar butuh ini? Yang ada hanyalah dorongan emosional, takut ketinggalan, ingin terlihat keren, atau sekedar ingin merasa senang sesaat. Perilaku impulsif ini, kalau dibiarkan terus-terusan, bisa jadi pola yang numpuk menjadi masalah keuangan besar di masa depan. Jadi intinya, hiburan digital yang seharusnya bikin hidup lebih santai, bisa jadi jebakan finansial tersembunyi. Pseudo expense dari langganan, ditambah dengan godaan mikrotransaksi di game, bekerja sama-sama untuk menggerogoti potensi tabungan dan investasi masa depanmu. Oke, kita masuk di jebakan selanjutnya, yaitu jebakan investasi. Belakangan ini, tren investasi saham atau aset kripto meningkat pesat di kalangan anak muda. Semua orang seolah ingin cepat kaya, ingin chat up dengan teman atau influencer yang terlihat sukses di media sosial. Tapi di balik itu, banyak yang masuk tanpa ribet, hanya ikut-ikutan. Fenomena ini dikenal sebagai herd mentality. Kamu beli saham atau koin kripto karena melihat teman dan influencer membicarakannya, bukan karena paham nilai atau resiko sebenarnya. FOMO, fear of missing out, mendorong keputusan emosional. Padahal, kalau salah langkah, kamu bisa menjadi exit liquidity bagi para bandar atau investor besar. Artinya uangmu hanya menjadi sumber keuntungan orang lain, sementara kamu menanggung kerugiannya. Di umur muda, energi dan kemampuan untuk menghasilkan pendapatan adalah aset terbesar yang kamu punya. Modal investasi kecil memang menghasilkan return kecil, tapi alih-alih tergoda untuk langsung terjun ke kripto atau saham yang belum dipahami. Lebih bijak fokus dulu untuk upgrade diri. Gunakan uangmu untuk kursus online, ikut bootcamp, beli buku, atau mengembangkan skill yang bisa meningkatkan penghasilanmu di masa depan. Ini yang disebut investasi leher ke atas. Modalnya adalah ilmu dan kemampuan, dan nilainya cenderung selalu naik jika diolah dengan benar. Kalau memang ingin mulai investasi, pilih instrumen yang aman dan risiko rendah seperti reksadana, obligasi, atau deposito. Pelajari dulu dasar-dasarnya, baru pertimbangkan instrumen spekulatif. Dengan cara ini, investasi jadi alat untuk membangun kekayaan secara keberlanjutan, bukan sekedar permainan modal yang bisa merugikanmu. Oke, kita masuk di mindset dan prinsip utama. Sekarang, kalau dipikir-pikir, masalah sejati bukanlah secangkir kopi harian yang kamu beli di kafe kekinian, gadget terbaru yang selalu rilis tiap tahun, game premium yang memikat, atau investasi yang keliru. Semua itu hanya alat dan simbol. Yang benar-benar menentukan arah hidupmu adalah cara berpikir dan mindset di balik setiap keputusan. Jebakan-jebakan ini bekerja begitu efektif karena menargetkan kebutuhan psikologis yang wajar, rasa ingin diterima, validasi dari orang lain, status sosial, dan ketakutan ketinggalan tren.
Saat kita tidak sadar, kita mudah terjebak dalam perilaku impulsif, membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu dibutuhkan, atau mengikuti tren investasi tanpa riset hanya karena takut ketinggalan. Kenyataannya, membangun kekayaan atau masa depan finansial bukan soal siapa yang cepat, siapa yang duluan, atau siapa yang terlihat paling keren. Ini lebih seperti maraton, bukan sprint. Tidak ada gunanya terburu-buru mengikuti semua tren, atau mencoba terlihat sukses di mata orang lain. Kesalahan, kegagalan, atau keputusan yang salah adalah bagian dari proses belajar yang wajar. Justru dari kesalahan itu, kita bisa belajar menjadi yang lebih bijak. Yang membedakan antara yang mereka stagnan dan mereka yang berhasil adalah kesadaran dan kontrol diri. Dengan mindset yang tepat, kamu bisa menahan diri dari jebakan konsumtif, memilih investasi yang benar-benar sesuai kemampuan dan juga tujuan kamu, serta menggunakan uang untuk upgrade skill dan kapasitas diri. Ingat, setiap rupiah yang kamu investasikan ke diri sendiri, entah itu melalui kursus online, buku, atau pengalaman baru, adalah aset jangka panjang yang nilainya selalu naik jika dikelola dengan benar. Selain itu, mindset ini juga membantumu menghadapi tekanan sosial dan media digital. Kamu tidak lagi merasa harus selalu tampil sempurna, tidak mudah terjebak di FOMO, dan mulai menilai keputusanmu berdasarkan tujuan jangka panjang, bukan keputusan sesaat. Dengan begitu, perilaku impulsif seperti doom spending atau ikut-ikutan investasi bisa diminimalkan, dan kamu bisa fokus membangun fondasi finansial yang sehat. Singkatnya, mindset bukan hanya tentang menahan diri atau disiplin. Ini tentang memahami psikologis di balik keputusanmu, menyadari jebakan-jebakan yang ada, dan mengambil langkah-langkah yang benar selaras dengan tujuan hidupmu. Mindset yang tepat akan membuatmu lebih rasional, lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, dan jauh lebih siap menghadapi ketidakpastian di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Itu tandanya kamu peduli dengan masa depan dan finansialmu, dan punya keinginan untuk berubah menjadi lebih bijak dalam mengambil keputusan hidup dan keuangan. Tentu menonton saja tidak cukup. Yang paling penting adalah mulai menerapkan insight yang kamu dapatkan hari ini. Setiap langkah kecil, mulai dari mengevaluasi gaya hidup, mengatur pengeluaran, hingga membangun skill, akan menjadi pondasi untuk masa depan yang lebih stabil dan produktif. Sekarang setelah kita membahas jebakan gaya hidup, hiburan digital, investasi, dan juga mindset, bisa meningkatkan kapasitas memori. Ingat, membangun kekayaan, kemampuan, dan kehidupan yang stabil itu bukan sprint, tapi maraton. Langkah kecil yang konsisten hari ini, mengatur pengeluaran, meningkatkan skill, memilih investasi yang tepat, atau membawamu pada hasil besar di masa depan. Jadi mulai sekarang, evaluasi pola belajar dan gaya hidupmu. Pilih hiburan digital dan langganan dengan bijak. Maksimalkan kemampuan diri sebelum terjun ke investasi besar. Bangun keputusan finansial yang berdasarkan tujuan, bukan tekanan sosial. Oke, terima kasih telah sampai di akhir dari video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.